Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat semuanya. Oke, pagi ini kita akan ngangkat satu topik yang memang sejak semalam itu banyak berita-berita seliweran berkaitan satu sindiket pemalsuan PLKS telah ditumpaskan, dan di situ dilakukan oleh warga asing. Wow, power ya toh. Oke, seperti biasa kita serbu dulu sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam. Nah, ini Malaysia lagi digemparkan berkaitan warga asing melakukan penjiplaan ataupun pembuatan PLKS palsu. Ya, intinya PLKS itu diedit kembali di dalam sistem, ya cara gampangnya diedit di Photoshop, kemudian di print out, kemudian diagihkan kepada orang-orang yang sebelumnya membuat permit ataupun yang sebelumnya minta dibuatkan. Nah, kalau memang mereka-mereka ini minta dibuatkan secara tidak langsung, orang-orang ini sudah tahu bahwa PLKS tersebut adalah PLKS teng-kateng. Nah, itu bahasa lapangan orang kita. Tapi di sini yang sangat disayangkan apabila sahabat-sahabat yang memang dari awal bertujuan membuat permit asli, tapi apabila stiker itu sudah siap, yang didapat permit palsu adalah sangat berbahaya dan pastinya juga sahabat sangat dirugikan. Nah, untuk permainan-permainan ini yang sering terjadi adalah teman-teman kita yang membuat permit yang pastinya nanti bisa kerja kemanapun mereka pergi. Dalam artian ya permit uculan. Karena memang untuk majikan-majikan yang mengeluarkan ini ataupun yang memproseskan direct ke imigrasi secara terus, dalam artian yang permit syarikat, pastinya tidak akan timbul isu sedemikian. Dan di kasus ini bukan hanya PLKS yang dipalsukan, begitu pula CIDB. Nah, untuk hal-hal sedemikian di era modern di saat ini, untuk teman-teman yang paham, sulit sekali untuk mengelabui orang-orang yang nantinya akan mau mengecek. Karena apa? Di saat ini juga Jabatan Immigration itu membuka satu aplikasi baru yang di situ nantinya bisa digunakan untuk mengecek stiker-stiker ataupun permit-permit yang telah dikeluarkan, khususnya yang menggunakan barcode, dalam artian yang sudah permit EPAS. Meskipun EPAS ini kalau dilihat dari segi kertas itu memang tidak ada ciri keselamatannya, karena kertas itu bisa di-print setiap orang. Yang penting kertas Evo di-print out ya sudah jadi EPAS gitu loh. Tapi di situ yang tidak bisa diklon ataupun tidak bisa dimanipulasi adalah barcode-nya. Nah, kemudian yang CIDB pula, CIDB ini orang awam juga bisa mengecek status ketulenan CIDB di dalam portal CIDB. Nah, nanti di situ akan keluar gambar kamu, nomor paspor, kemudian masa berlaku CIDB. Nah, hal-hal sedemikian sebetulnya kalau memang si korban ini tahu, maka tidak akan berani membuat kartu-kartu CIDB yang teng-kateng seperti ini. Tapi di sini yang terpenting adalah kenapa warga asing sampai bisa ataupun sampai berani melakukan kerja sedemikian. Apakah perundangan Malaysia sendiri masih lemah, ataupun hukumannya kurang berat, ataupun juga tindakan-tindakan sebelum ini kurang berkesan. Nah, gitu. Karena warga asing yang sesuai operasi semalam itu dapat keuntungan kurang-kurang 100.000, dan ini baru beroperasi selama 6 bulan. Coba dibayangkan betapa mudahnya
warga asing yang nakal membuat duit di Malaysia. Oke, silakan difikirkan untuk teman-teman yang mau membuat dokumen, silakan dipastikan juga dokumen sahabat adalah tulen. Karena nanti apabila sahabat sangkut operasi didapati dokumen tersebut palsu, maka nanti akan panjang sekali urusannya, mulai dari dapatnya dari mana, kemudian dari segi hukuman itu berbeda dengan teman-teman yang memang statusnya kosong blong. Oke, itu dulu untuk sharing pagi ini. Semoga bermanfaat. Kita sebagai warga asing bekerja di Malaysia, ikuti peraturan yang ada agar tidak menimbulkan masalah dan begitu juga tidak mencemarkan nama baik negara Indonesia. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses. Bye.